warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu bahagia, sehat selalu, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran otomatisasi tata kelola keuangan untuk kelas 11. KD yang Ibu bahas pada kesempatan ini adalah menerapkan penyusunan anggaran pendapatan belanja. Materi yang akan Ibu bahas adalah pengertian umum, pendapatan negara, belanja negara, perencanaan APBN, dan penetapan APBN. Pengertian umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN. Yang pertama, dana transfer umum. Yang kedua, dana transfer khusus. Yang ketiga, dana intensif daerah atau DID. Yang keempat, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Yang kelima, dana desa. Yang keenam, pemberian pinjaman. Yang ketujuh, anggaran pendidikan. Yang kedelapan, persentase anggaran pendidikan. Berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005 pengelolaan keuangan. Yang pertama, surat perintah pembayaran langsung atau SPLM-LS. Uang persediaan. Surat perintah pembayaran uang persediaan atau SPLM-UP. Surat perintah pembayaran ganti uang persediaan atau SPMGU. Surat perintah pembayaran tambahan uang persediaan atau SPMTU. Piutang daerah, barang milik daerah, utang daerah. Yang ke-9, dana cadangan. 10, sistem pengendalian, dan yang ke-11, kerugian daerah, dan lain-lain. Yang kedua, pendapatan negara. Pendapatan negara berasal dari penerimaan dalam negeri. Yang pertama, pajak dalam negeri, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan nasional, yaitu bea masuk dan pajak ekspor. Yang ketiga, penerimaan negara bukan pajak, terdiri atas penerimaan sumber daya alam bagian pemerintah atas laba BUMN dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Yang selanjutnya, penerimaan hibah. Semua penerimaan negara dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga adalah belanja negara. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara merupakan kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Anggaran belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya.
Yang keempat, perencanaan APBN. Tahapan perencanaan dan penganggaran dimulai pada awal tahun, sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Presiden menyampaikan arah kebijakan untuk 1 tahun ke depan pada sidang kabinet, sebagai bahan acuan dan pertimbangan pada penyusunan arah prioritas dan kebijakan tahun yang direncanakan dalam APBN. Penyusunan RAPBN dimulai dari pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, penetapan pagu anggaran serta penyusunan RAPBN dan nota keuangan. Yang kelima, penetapan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Setelah DPR menyetujui RUU APBN pada sidang paripurna, DPR mempersilahkan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan untuk menyampaikan sambutannya, bertalian dengan keputusan DPR tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ada, agar RUU APBN yang telah disetujui DPR dapat berlaku efektif. Presiden mengesahkan RUU APBN itu menjadi Undang-Undang APBN. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.